Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan hari ini, hari Selasa, 25 Muharram 1444 Hijriah, kita berkumpul di pekuburan umum di Muara Bungo, yang mana kita hadir bertemu dengan saudara-saudara kami di sini dalam acara pemakaman saudara kita Bang Suherdiman Abu Zahra dari Muara Bungo, yang mana beliau telah mendahului kita. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa setelah kita tadi memasukkan saudara kita kepada lahat, maka sebentar lagi kita akan meninggalkan beliau. Dan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas ibnu Malik, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Yatba'ul mayyita thalatha, fayarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahid." Fayarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahid. Bahwa jika ada yang meninggal dan orang yang meninggal itu diantar ke pekuburannya, maka akan diikuti 3 perkara. Dari 3 perkara itu, fayarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahid. Maka dari 3 perkara itu akan kembali 2 perkara dan tinggal bersamanya di kuburan setia 1 jenis saja. Maka berkata Nabi kita, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Maka yang mengikuti dia dari 3 itu adalah keluarganya dan hartanya. Dan yang ketiga amal-amalnya. Fayarji'u ithnan ahluhu wa maluhu. Maka yang kembali ke rumah dari mayat tersebut 2 perkara. Pertama, keluarganya. Maka anak-anaknya dan harta-hartanya. Dari mobilnya yang dipakai ataupun motornya yang dipakai tadi mengantar keluarganya ke pekuburan. Wa yabqa ma'ahu wahid yabqa amaluh. Maka yang tersisa hanya 1. Amal-amal soleh yang setia menemaninya di pekuburan. Maka ya ibadallah, pada kesempatan hari ini, yang mana di saat kita semua meninggalkan kuburan ini dan meninggalkan saudara kita Abu Zahra dalam keadaan kesendirian, maka tidaklah mereka orang-orang yang berjalan akhir dari manusia, dari seokan sandalnya, akan didengar oleh saudara kita. Dan setelah itu datang malaikat yang akan menanyakan kepadanya 3 perkara yang masyhur yang kita pelajari di Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dari pertanyaan, man rabbuk? Siapa Rabb kamu? Man nabiyuk? Siapa nabi kamu? Wa ma dinuk? Dan apa agama kamu? Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Anas ibnu Malik, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrih wa tawalla anhu ashabuh, innahu la yasma qara'ani 'alihim. Qala ya'tihil malakan fayaqudani fayaqulan lahu ma kunta taqul fi hadha rajul. Fa amal mu'min fayaqul asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Wa yus'al ma dinuk? Dinil Islam. Wa man rabbuk? Rabbi Allah." Fahadal hadis disebutkan bahwa sungguhnya seorang hamba yang meninggal, seperti tadi saudara kita Abu Zahra, dimasukkan kepada lahatnya
dimasukkan kepada kuburannya, dan berpaling dari orang-orang yang mengantarkan, la yasma'u qar'ani alihim, maka dia akan mendengar seokan sandal yang paling akhir. Maka kemudian setelah itu datanglah dua malaikat yang akan menanyakan, siapa Rabb kamu? Dijawab, Allah. Siapa orang ini yang diutus kepada kamu? Dikatakan, aku bersaksi dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, apa agamamu? Dijawab Islam. Maka inilah pertanyaan di alam kubur yang akan diberikan soal-soal tersebut kepada saudara kita. Adapun saudara kita Abu Zahra Suherdiman, semoga Allah merahmatinya, insya Allah al-ijabah saya satakun sahlah was-sahihah. Diharapkan bahwa jawaban yang akan dijawab olehnya akan merupakan jawaban yang sangat mudah dan akan merupakan jawaban yang benar. Karena saudara kita seorang muslim, seorang muwahhid, bahkan kita mempersaksikan seorang sunni, salafi, ahsibu Allah, wallahu hasibuh, wala uzaki Allah ahada. Karena ini sesuai dengan ucapan Allah Jalla wa'ala. Seperti di dalam surat Ibrahim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka di dalam ayat ini disebutkan bahwa yuthabbitullah alladhina amanu. Allah akan menetapkan keimanan bagi mereka orang-orang yang beriman bil qawli thabiti. Ini poin pendalilannya. Dengan ucapan yang kukuh. Fil hayati dunya, yang dulu dia beriman. Dan melisankan kalimat la ilaha illallah di dalam salatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian melaksanakan tauhid di dalam kehidupannya. Tidak pernah melaksanakan kesyirikan. Menjauhi dari peribadatan kepada selain Allah. Fil hayati dunya. Maka wafil akhirah, pasti Allah akan mengukuhkan ketauhidan dari lisan dan amalan tersebut di hari akhirah kelak dengan bisa menjawab pertanyaan tadi dengan mudah. Dan ini sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Al-Bara ibnu Azib, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu idza su'ila fil qabr yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fadzalika qauluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Bahwa Nabi bersabda, seorang muslim jika ditanya di kuburannya 3 perkara, man rabbuk, wa ma dinuk, wa man hadara di bu'itsa fikum, akan mengatakan yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fadzalika qauluhu, maka ini seperti ucapan Allah di dalam surat Ibrahim tadi, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka Allah akan menetapkan, mengukuhkan di dalam hati seorang muslim, seorang mukmin yang di dunia dia melaksanakan tauhid, maka di hari akhirah Allah akan memudahkannya untuk menjawab karena buah dari penerapan tauhid dan pengamalan tauhid dan pengucapan tauhid. Maka oleh sebab itu, wahai saudara-saudaraku, sebentar lagi saudara kita Bang Suherdiman, Abu Zahra akan diberikan pertanyaan kubur. Dan kita berharap kepada Allah bahwa saudara kita persaksikan dalam keadaan baik akhlaknya dan manhajnya dan akidahnya. Ahsibu Allah wallahu hasibuh wala uzaki Allahi ahada. Maka seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Abi Daud dan Imam Ahmad dan yang lainnya dari Al-Bara ibnu Azib. Dijanjikan oleh Allah kenikmatan kubur bagi mereka orang-orang yang mampu menjawab 3 pertanyaan tadi. Maka di dalam hadis disebutkan, setelah datang 2 malaikat dan ditanya 3 perkara tadi dan bisa menjawab, fayunadil munadi fis sama an sadaqa abdi fafrasuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Maka di saat menjawab 3 perkara dengan baik dan dengan benar, maka akan berkata yang di atas langit, an sadaqa abdi, maka telah benar jawaban hambaku. Apa balasannya? Fafrisuhu minal jannah, maka berikanlah kepadanya di kuburannya itu perkakas-perkakas dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan berikanlah pakaian-pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bahkan bukakan pintu-pintu surga kepada kuburannya. Dan disebutkan di beberapa riwayat, wa yaftahu qabrahu madda basarin, dan akan dibukakan kuburannya itu sejauh mata memandang. Dan apakah cukup kenikmatan ini? Tidak. Maka dia akan didatangi oleh laki-laki yang bersifat, pertama, wajahnya tampan. Yang kedua, pakaiannya baik, bagus. Yang ketiga, berbau harum. Tidak cukup dengan itu ditemani oleh orang yang 3 kelebihan tadi. Yang keempat adalah dia memberikan celebration, memberikan ucapan selamat. Absyir, absyir billadhi yasurruka hada. Maka selamat, wahai fulan, wahai alan, atas kebaikan yang Allah akan berikan mulai dari sekarang sampai akhir kelak di surga. Maka disebutkan di dalam hadis, fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi wa ya'tihi rajulun hasanul wajh hasanus thiyab muntinur rih au tayyibur rih fayaqul abshir billadhi yasurruka hada yaumuka alladhi kunta taw'ad. Maka disebutkan di dalam hadis, akan didatangi seseorang yang berpakaian baik, berparas baik dan harum, dan memberikan ucapan-ucapan yang baik. Abshir, abshir billadhi yasurruka hada. Selamat, congratulations, memberikan celebration bagi kamu dari apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah dulu, dan di dunia kamu melaksanakan kebaikan. Maka akhirnya sang mayit ini diikuti oleh laki-laki yang bersifat 4 kebaikan tadi, dan selalu mengulang-ulang dengan ucapan celebration, selamat atas kamu. Maka akhirnya orang ini bertanya, man anta? Man anta biwajhikal khair? Siapa kamu? Kamu yang di wajahmu penuh kebaikan. Maka dikatakan, ana a'maluka saleh. Aku adalah salat kamu. Aku adalah puasa kamu. Aku adalah menuntut ilmu di masjid-masjid dan mengajar. Jika dia seorang dai, maka akan mengatakan, ana amaluka saleh. Aku adalah amal baik kamu. Maka orang ini ditampakkan kepadanya surga di siang, guduan, wa asya, dan di petang. Maka orang ini dalam keadaan kenikmatan kubur, dan ditampakkan kepadanya surga setiap pagi dan petang. Maka orang ini tidak sabar. Maka orang ini akan menjerit, ya Rob aqimis sa'ah, ya Rob aqimis sa'ah, hatta arji'a ila ahli wa mali. Maka wahai Allah, aku tidak sabar. Cepat laksanakan the doomsday, the end of the world, hari kiamat, bangkitkan sekarang agar aku kembali kepada kenikmatan yang besar surga
yang ditampakkan dan kembali kepada keluargaku dan harta-hartaku. Maka kita tidak ingin saudara-saudara kita dalam keadaan kepanasan, maka kita cukupkan nasihat kepada kita semua yang hadir di sini. Maka kita tutup dengan ucapan Allah, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah ibrah, wahai orang-orang yang berakal. Di saat kita sekarang menghadiri pemakaman saudara kita Abu Zahra di Muara Bunga ini, di kuburan ini, maka fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang berakal, jika kita menghadiri saudara kita dan menyolatkannya dan mengantar kepada kuburannya dan menurunkannya kepada lahat, maka terbetiklah paling sedikit pertanyaan, the big question here. Pertanyaan yang besar di sini. Apa itu? Kalau aku sekarang menghadiri pemakaman saudaraku, maka kapan aku akan diiring dan dikuburkan dan mereka meninggalkan dalam keadaan kita berkesendirian? Maka kapan itu akan terjadi? Jika pada hari ini kita menghadiri pemakaman saudara kita, maka kapan kita akan dimakamkan di tempat kuburan seperti ini? Maka kita cukupkan di sini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi